Masih belum pasti apakah Hua Ken menyadari sesuatu. Menilai dari persepsi Xiaoyan terhadap aura Hua Tan, kekuatan jiwanya sangat kuat, jauh melampaui kekuatan Xiaoyan. Terlepas dari apakah dia menyadari keberadaan klon jangkrik emas atau tidak, masih belum pasti apakah dia dapat menangkap orang kepercayaan bintang hancur. Namun, Xiaoyan tahu bahwa tindakan apapun yang dia lakukan sekarang adalah perlawanan yang sia-sia. Untuk bertahan hidup, dia harus memohon belas kasihan sebelum Hua Ken menangkapnya, karena klon tersebut menanggung beban segalanya. Tetapi sekarang klon jangkrik emas telah menyelesaikan proses pergantian kulitnya, memiliki bintang hancur tertinggi. Lihat, makhluk ilahi ini berbicara di tenggorokan Xiaoyan, tetapi sebelum dia selesai, semangat bertarung di matanya memudar, dan tubuhnya kembali ke kendalinya sendiri. Aku bersedia menjadi alkemis di bawah 9 yang maha mulia surgawi. Energi pedang yang dingin hampir memusnahkan tubuh Xiaoyan, bayangan kematian sepenuhnya menyelimuti bintang hancur di tangannya. Orang kepercayaan itu tidak berguna. Sekarang, apapun yang dia lakukan adalah perlawanan yang sia-sia. Mendengar kata-kata Xiaoyan, itu sudah merupakan permohonan belas kasihan, tetapi dia tidak berpegang teguh pada hidup. Itu hanyalah upaya sementara. Ketika benar-benar menghadapi situasi yang putus asa, tidak perlu mengorbankan segalanya untuk sesuatu yang tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Bagi Xiaoyan, kehilangan klon roh primordialnya berarti menemukan klon lain dengan kekuatan fisik dan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi akan sulit. Melestarikan klon roh primordial hanyalah salah satu pertimbangan Xiaoyan. Dia juga mengingat kata-kata jiwa sisa roh primordialnya, Wuzu, api hati belum padam, di tengah angin dan hujan 9 langit. Kuharap kau bisa menyelamatkan Wuzu, selamatkan Wuzu. Frasa, di tengah angin dan hujan 9 langit, cukup jelas. Itu secara eksplisit merujuk pada alam ilahi 9 langit, tetapi tanpa informasi yang lebih spesifik. Dalam hal itu, mengirim klon ini ke tubuh utamanya akan memungkinkannya untuk tetap tidak aktif atau kembali ke sensi, tubuh utamanya masih dalam perjalanan di Gunung Suci Hunyuan. Kultivasinya belum sempurna, dan dia tidak bisa menyelesaikan perjalanan dalam waktu singkat. Namun, yang perlu dia pastikan sekarang adalah klon jangkrik emas bisa lolos tanpa cedera. Pada saat ini, tatapan Hua Ken menyapu tubuhnya seperti batu. Saat ini, Xiaoyan tidak melawan. Bagus, dia tahu kapan harus menyerah. Jika dia menunggu lebih lama, dia benar-benar tidak akan punya kesempatan. Di bawahku, ada banyak alkemis, tetapi mereka semua tidak berguna. Selama kau bisa berguna bagiku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Hua Ken menatap Xiaoyan dan perlahan berkata, senyumnya menunjukkan kegembiraan yang tulus. Dia telah menangkap Yang Mulia dan mereinkarnasinya sebagai budak rendahan untuk memurnikan obat untuknya, tetapi itu mungkin hanya pura-pura. Kegembiraannya terletak pada penindasan Yang Mulia dan bahkan menangkapnya sebagai budak. Berdirilah di belakangku. Mulai sekarang, kau adalah pelayan budak rendahan ini. Seperti yang kukatakan, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sikap Hua Ken yang benar dan mengagumkan sangat kontras dengan ekspresi acuh tak acuh Xiaoyan. Itu semua hanyalah gelar palsu, tetapi dia tidak terburu-buru pergi. Saat ini, Miao Liankong berdiri di dekatnya, wajahnya pucat pasi. Ambil jiwamu dari tubuhnya, kata Hua Ken, jelas menyadari situasinya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menurut. Dengan sebuah pikiran, dia memisahkan jiwanya dari tubuh Miao Liankong. Setelah membunuh Hua Ken, Miao Liankong, yang tidak lagi terancam oleh jiwa Xiaoyan, segera menunjukkan niat membunuh di wajah cantiknya. Dia langsung mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Xiaoyan dengan erat. Kau berani menghina gadis suci ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Miao Liankong menggertakkan giginya, berharap dia bisa segera melenyapkan Xiaoyan. Dalam perjalanan ini, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu, dilucuti pakaiannya, dan yang paling menjengkelkan, dia bahkan tidak meliriknya. Ini penghinaan terbesar. Tapi ini bukan hal serius. Dia sekarang adalah budakku yang rendah, dia tidak boleh tidak hormat. Tepat ketika Miao Liankong hendak bergerak,
Hua Ken berteriak. Xiao Yan tetap tanpa ekspresi, tatapannya sama dinginnya saat ia menatap Miao Liankong. Bahkan saat Hua Ken menegurnya, senyum mengejek muncul di wajahnya. Kemarahan Hua Ken semakin memuncak. Namun, ia bersyukur atas campur tangan Miao Liankong, yang mengalihkan perhatian Hua Ken. Ruang yang disegel oleh energi pedang belum hilang, dan klon jangkrik emas belum benar-benar aman. Tapi Xiao Yan tidak bisa memikirkannya sekarang, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menghapus semua ingatan tentang klon jangkrik emas untuk mencegah Hua Ken mencari jiwanya. Namun, tampaknya Hua Ken tidak memiliki niat seperti itu. Bahkan sekarang, Hua Ken tidak menunjukkan permusuhan yang sama terhadap Xiao Yan seperti sebelumnya. Melihat sosok tegak berjubah panjang di hadapannya, Xiao Yan benar-benar tidak bisa memahaminya. Semua yang ia tunjukkan begitu santai dan kasual. Roda keberuntungan berputar, haha. Hari ini sungguh menyenangkan, Hua Ken tak kuasa menahan tawanya. Tepat saat itu, ruang bergetar, dan teratai kristal muncul dari kehampaan. Sosok anggun Miao Lianhua perlahan melangkah di udara. Kakinya yang berwarna merah muda keputihan menyentuh kehampaan dengan ringan. Miao Lianhua dari alam suci Buddha ilahi menyapa Yang Mulia Sembilan yang surgawi. Guruku telah menginstruksikanku untuk datang secara khusus untuk mengundang Yang Mulia Surgawi ke Kerajaan Ilahi 10.000 Buddha untuk berdiskusi. Penampilan Miao Lianhua disertai dengan energi pedang layu yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah 10.000 pedang telah kembali ke asalnya, kembali ke tubuhnya. Apakah gurumu mungkin biksu kecil dari keluarga Mi itu? Tanya Hua Ken, menatap Miao Lianhua. Miao Lianhua tersenyum getir mendengar ini. Biksu kecil, yang dibicarakan Hua Ken tidak lain adalah Buddha tertinggi dari alam suci Buddha ilahi. Dia memiliki banyak pengikut. Sosok yang memiliki banyak pengikut di samping Buddha tertinggi itu tak lain adalah Buddha yang hilang. Ini adalah kesempatan langka untuk berkunjung, dan berbicara tentang bermain catur dengannya, sudah 10.000 tahun sejak saat itu. Mereka praktis sudah berteman lama. Hua Ken mengangguk, menerima undangan Miao Lianhua. Seketika, Miao Lianhua menerobos kehampaan dengan lambaian tangannya, mencapai kerajaan ilahi 1000 Buddha, yang tampaknya memiliki kecerdasan primordial tentang aturan ruang. Miao Lianhua berjalan masuk. Hua Ken, menunggangi pedang ilahi, memimpin sekelompok budak pedang di belakangnya, termasuk Xiao Yan. Tepat ketika dia hendak melangkah masuk, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat kehampaan, tatapannya tajam, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Xiao Yan, meskipun tampak tenang di luar, merasakan ketegangan tiba-tiba di dalam hatinya. Karena arah yang dilihat Hua Ken tepat di tempat klon jangkrik emas berada. Dia mengangkat tangannya, seberkas cahaya muncul di ujung jarinya, berhenti sejenak, lalu bergerak sedikit ke arah kehampaan, langsung menuju klon jangkrik emas. Namun, tepat ketika cahaya pedang mencapai kehampaan itu, dengan raungan yang memekakkan telinga, pedang itu dihantam keras dan hancur berkeping-keping. Dasar bajingan tua, bagaimana kau bisa memperlakukan teman lama seperti ini? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, lembut namun sedikit bernada tidak senang, datang dari kehampaan yang tidak jauh. Sosok cantik melangkah 2 langkah dan tiba di hadapan Hua Ken dan Miao Lianhua. Kau, Hua Ken mengenali sosok di hadapannya, dan seketika, sedikit rasa gugup muncul di matanya yang biasanya tenang. Apakah aku tidak punya nama? Atau apakah Yang Mulia Surgawi begitu pelupa sehingga dia bahkan melupakan mantan kekasihnya? Sepasang mata indah menatap Hua Ken, lalu ke Xiao Yan di belakangnya, dan kemudian ke Xiao Yan, senyumnya langsung cerah saat dia melambaikan tangan dan menyapanya. Pendatang baru itu tidak lain adalah Ye Beijing.